Halo Tribuners semuanya, bersama dengan saya Ruth Novita Luciani dalam episode perdana Buah Bibir, di mana Buah Bibir menyajikan bincang-bincang langsung dengan sosok wanita inspiratif Indonesia. Dalam episode perdana kali ini telah hadir Ibu Kriseptiana Hendar Prihardi atau yang akrab disapa dengan Bu Tia. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk hadir. Selamat siang. Sama-sama, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Bu ya. Sehat. Masa pandemi harus tetap sehat ya Bu Harus ya? tetap sehat. Harus tetap sehat. Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Siap. Oke. Nah Ibu, ini kan kesibukan Ibu nih, sekarang lagi masa pandemi ya Bu ya. Ada kesibukan baru nggak sih Bu selama masa pandemi yang membedakan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini? Pasti semuanya berubah. Berubah ya, dari kegiatan kami di PKK, biasanya ada pembinaan, ada posyandu, ada pos PAUD, bertemu dengan banyak kader-kader PKK gitu ya, sosialisasi. Tetapi dengan situasi seperti ini, yang lebih baik stay at home, jadi kegiatannya jadi berubah. Yang tadinya bertatap muka langsung, sekarang secara virtual, misalnya melalui Zoom, diskusi dengan kader tim gerak PKK melalui Zoom, kemudian grup-grup WA, kemudian juga sosialisasi melalui media sosial, misalnya Instagram. Itu yang sekarang membedakan dari yang dulu. Biasanya dulu itu kalau saya mau upload di Instagram, harus berpikir-pikir ini gimana ya, itu. Sekarang memang harus kita menyampaikan pesan lewat sosial media. Kemudian yang membedakan lagi karena ini pandemi seperti ini, kami membantu pemerintah Kota Semarang untuk menyalurkan bantuan-bantuannya. Gitu. Kalau untuk di rumah sendiri Bu, mungkin ada hobi-hobi barukah dari Ibu? Gitu? Hobi baru? Enggak, sama aja ya. Jadi tetap aktivitas biasa, cuman ya kalau misalnya ya sekali-sekali masak pokoknya masak seadanya gitu, itu sekali-sekali juga Mbak, nggak setiap hari. Berarti yang membedakan tadi ada ini ya Bu ya, acara-acara yang secara online tadi ya, sosial media, terus Zoom, meeting dan sebagainya. Nah ini dengan segudang kesibukan yang Ibu miliki ya Bu ya, gimana sih Bu cara membagi waktunya dengan keluarga? Kalau membagi waktu sebenarnya sudah kesepakatan antara saya dengan Pak Hendi. Kesepakatannya ya sama seperti yang dulu, bahwa saya boleh berkegiatan tapi sampai rumah harus sebelum maghrib. Jadi kalau jam 5 itu kategori sudah terlalu sore gitu ya. Jadi sebelum maghrib saya harus sudah di rumah. Mengingat anak-anak itu kan butuh perhatian gitu ya. Bapaknya sibuk, saya masak ikut sibuk. Kemudian kenapa sore? Karena anak-anak kan belajarnya sampai sore. Sebelum pandemi ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan monggo silahkan, tapi setiap maghrib harus sudah sampai di rumah. Tapi memang kesepakatan sudah berdua ya Bu ya, itu untuk membagi waktu dengan keluarga juga. Jadi begitu Tribuners. Nah, tadi kan sudah menyinggung juga terkait Pak Hendi ya Ibu ya. Ada hal-hal romantis nggak Bu yang dilakukan sehari-hari gitu sama Pak Hendi? Gitu. Saya sama Pak Hendi itu punya kesamaan. Apa itu Bu? Sama-sama suka makan. Sama-sama suka makan. Jadi nggak ada yang langsing-langsing dua-duanya ya. Ya hal-hal yang menyenangkan. Saya dengan Pak Hendi antara lain adalah kita bisa makan bersama dengan anak-anak, ya tidak harus di rumah, kadang-kadang di luar misalnya di warung, pokoknya di mana aja. Kami yang suka ya kita makan di sana. Itu adalah suatu kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Dari makan bersama, duduk satu meja, kita bisa berdialog. Karena kan anak-anak saya ini kan sekarang sudah remaja, jadi harus banyak berkomunikasi, banyak bertanya kegiatannya apa, apabila mungkin ada sesuatu yang kurang pas, dari situ kita memberikan masukannya dengan santai, begitu Mbak. Jadi waktunya adalah makan. Karena kesamaannya suka sama makan ya Bu ya? Suka makan, sama-sama suka makan. Jadi kalau ada makan baru di Kota Semarang, explore ya Bu ya? Cobain gitu ya? Tapi kalau kami lebih banyak ke makanan yang khas-khas gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada kafe, ada restoran yang buka, ya biasanya anak-anak ke sana. Tapi kalau saya sama Pak Hendi sukanya ya yang itu aja, yang khas-khasnya Semarang ya. Makanan favoritnya apa sih Bu? Kan sama-sama suka makan Bu sama Pak Hendi juga. Makanan Jawa. Makanan Jawa. Makanan tradisional. Tradisional. Apa aja misalnya sayur lodeh, sayur bayam, begitu ya, pokoknya yang gudeg, yang khas-khas gitu. Jadi makan-makanan tradisional. Kalau Pak Hendi suka masakan Ibu apa Bu? Pak Hendi. Iya. Mungkin ada yang favoritnya gitu Bu, yang suka dimasakin. Pak Hendi kalau misalnya saya masak, kalau saya sebenarnya lebih
cenderung masak untuk anak-anak. Ya, jadi makanan yang saya berikan ke anak-anak adalah makanan-makanan yang simple, ya, yang simple, pokoknya yang fresh, gitu ya. Itu kalau misalnya ditanya enak nggak ada, ya mereka semua jawabnya enak. Oke, Ibu. Oke. Nah, terkait sama Bapak Endi kan juga punya berbagai kesibukan ya, Bu ya. Nah, mungkin sebelum masa pandemi ya, Bu, atau mungkin di masa pandemi sekarang ini pernah ada Pak Endi itu di masa sulitnya gitu, Bu. Nah, gimana cara Ibu memberikan semangat untuk mendukung Bapak kembali ketika di masa sulit itu? Jadi kami ini memang mempunyai waktu tertentu untuk diskusi dengan Pak Hendi gitu ya. Biasanya waktu mau tidur saya akan bercerita apa kegiatan saya. Kegiatan saya nanti kalau misalnya jangan begini, lebih baik nanti koordinasi dengan ini, lebih baik begini. Jadi apa yang saya lakukan itu sebisa mungkin saya sampaikan kepada Pak Hendi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas, Pak Hendi bisa membetulkan, jangan begini, jangan begini. Itu selalu kami laksanakan. Sudah dari dulu, dari pengantin baru kami juga begitu. Ya walaupun pada kenyataannya kita bercerita, tahu-tahu sebelah udah tidur gitu ya. Tiba-tiba udah tidur ya kayak diceritain ya kalau begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi. Dan kami itu melihat apabila karena Pak Hendi itu jabatan-jabatan politik, terjun juga aktif di dunia politik, tentu kan bermacam-macam. Yang selalu saya pahami bahwa tidak bisa semua orang itu suka. Pasti ada yang tidak suka dengan kebijakannya, mungkin ada bagaimana. Saya selalu memberikan bukan masukan, karena kan mungkin masukan buat saya benar atau salah, kadang-kadang kan saya juga meragukan karena itu dunia politik. Tapi saya selalu memberikan pemahaman kepada Pak Hendi bahwa ya saya sebagai istri apapun itu pasti akan mendukung. Selalu akan saya support melalui doa. Dan yang paling penting ya saya harus tahu karena saya sebagai istri mana yang harus saya tanyakan, mana yang harus saya ceritakan, saya bisa memilah-milah. Jangan sampai pertanyaan saya malah menjadikan Pak Hendi semakin pusing. Pertanyaannya macam-macam gitu ya. Atau mungkin saya memberikan jawaban yang mungkin membuat Pak Hendi jadi ragu-ragu. Jadi saya selalu menyaring apa yang akan saya bicarakan, terutama kalau misalnya di masa-masa sulit Pak Hendi gitu. Saya kontrol omongan saya. Jadi lebih mengontrol tadi, terus memberikan saran-sarannya yang tepat tadi yang tepat, ya, sesuai suasana mood orang kan beda-beda ya Bu ya. Memberikan saran juga intinya adalah penguatan untuk Pak Hendi. Betul. Karena kan itu tadi kalau misalnya saran mungkin yang tidak sesuai atau bagaimana kan saya juga tidak tahu. Penguatan Pak Hendi itu supaya dia kuat dan yang paling penting nggak ngereweli gitu ya. Karena kalau ngereweli di masa sulit saya ikut ngerewel gitu ya, nanti malah tambah-tambah pusing ya Bu ya. Jadi ya itu tadi saya kontrol semua apa yang saya tanyakan, apa yang saya bicarakan. Ibu kan tadi sempat bercerita juga ya Bu ya, terkait sekarang di masa pandemi kesibukannya mungkin lebih ke virtual tadi ya, pertemuan-pertemuan virtual. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan Ibu yang lainnya. Mungkin Ibu masih bisa nggak sih Bu menyempatkan waktu untuk me time dengan segala kesibukan Ibu yang ada? Itu harus. Saya harus mempunyai waktu untuk diri saya sendiri. Melalui apa? Kalau misalnya suatu ketika saya pengen masak, ya itu adalah waktu saya. Tapi saya nggak jarang sekali masak dan saya nggak bisa masak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya masak, aduh anak-anak pengen apa gitu ya, saya tawarkan, anak-anak pengen masakan apa? Mama bisanya apa? Mama kan semua bisa. Tapi lihat YouTube, maksudnya semua ada di YouTube. Mama bisa pengen apa? Mama ini gitu. Kemudian pernah lagi nih pengalaman waktu itu kan pengen ini sop buntut lombok hijau. Bayangan saya itu kan sop buntut lombok hijau kan nggak berkuah kering gitu ya. Saya nggak tahu ngolahnya salah atau bagaimana. Kenapa jadi kuah? Padahal lomboknya itu waduh udah mungkin 1 kilo atau berapa itu udah diulek ya. Ya udah ya daripada itu saya masukin aja kan. Saya masukin. Terus anak-anak jadi malah suka. Jadi sop buntut lombok hijau. Kuah lombok hijau. Karena kuahnya itu lombok hijau. Malah inovasi baru. Mungkin. Itu jadi lebih itu kaitannya dengan me time. Kalau enggak misalnya apa? Misalnya lagi santai, kegiatan agak siang, saya memakai mungkin masker atau mungkin yang bisa sesederhana mungkin yang bisa dilakukan di rumah. Iya, itu kalau masker aja itu kayak santai itu udah enak gitu. Kita cewek-cewek sambil ngantuk-ngantuk dengerin lagu atau apa gitu ya. Favorit betul. Nah, mungkin kalau dari
Ibu sendiri ada quotes favorit nggak sih Bu selama Iya. hidup ini? Ya, kalau saya ini lebih meyakini bahwa semua itu ada jalannya, jadi mengalir saja. Jadi kalau misalkan pun kita ini alirannya itu baru mungkin berkelok-kelok, ya Iya. bagaimana kita harus menyiapkan. Kalau misalnya jalannya lurus, bagaimana kita harus menyiapkan. Oke. Jadi mengalir saja. Yang penting bagaimana kita menyiapkan diri dengan sebaik-baik. Oke, berarti diikuti saja alurnya seperti apa, tetap Iya, dihadapi ya Bu ya. iya. Seperti hari ini misalnya pandemi ya kita hadapi. Betul. Apakah kita bisa mengelak? Enggak juga bisa. Enggak bisa. Oke. Apakah kita mau gerundel aja? Betul. Enggak bisa juga. Mengeluh tidak menyelesaikan mengeluh, masalah iya, ya Bu betul. ya. Jadi persiapannya apa kita siapkan? Anak-anak edukasi mengenai protokol kesehatan, kita juga harus siap. Betul. Persiapkan dengan Mungkin kalau Ibu sendiri ada saran-saran Bu di luar sana untuk wanita-wanita Indonesia? Iya, kalau jadi wanita Indonesia itu harus menjadi seorang wanita yang pintar. Oke. Yang pintar, mau S1, S2, S3, monggo, dokter, profesor, monggo. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita pintar dalam membangun keluarga kita. Ya, bisa pintar lewat misalnya pemberitaan, membaca koran, kemudian melihat di televisi, atau mungkin kegiatan-kegiatan PKK karena di situ edukasinya banyak gitu ya. Jadi hal-hal yang penting itu wanita harus tahu, terutama untuk keluarga. Misalnya contoh saja, si anak ini 3 hari sudah panas, ibu harus tahu. Jadi oh, karena 3 hari harus panas, saya harus bawa ke tenaga medis. Karena takutnya nanti kena demam berdarah, takutnya nanti ini, itu harus tahu. Kemudian pertolongan pertama bagaimana, itu harus tahu juga kan. Kalau misalnya begitu tidak harus, kalau yang jadi dokter ya alhamdulillah, tapi kan tidak semua wanita menjadi dokter lah. Supaya paham ya itu tadi, ikuti kegiatan PKK, kemudian rajin membaca, melihat televisi, berkomunikasi dengan orang yang lebih paham. Gitu. Jadi pintarlah menjadi wanita. Saling sharing itu penting ya Bu ya, Saling antar sharing, wanita juga. betul sekali, betul. Apalagi kan kalau kita sebagai wanita, persiapannya juga sebagai ibu rumah tangga Iya, gitu ya Bu ya, menghandle banyak hal. Iya, mendidik anak-anak, Mendidik gitu anak-anak. ya, itu paling penting juga. Komunikasi dengan anak-anak, membangun keluarga yang baik, yang berketahanan itu sangat luar biasa. Oke, gitu Tribuners. Jadi buat yang mungkin sekarang masih jomblo gitu ya, atau mungkin sudah berkeluarga juga bisa untuk persiapan nanti saran-saran Bu Tia itu bisa jadi masukan ya Bu ya. Walaupun mau posisi sekarang kita masih single atau sudah berkeluarga, tetap harus jadi perempuan yang pintar ya Bu ya. Iya, dipersiapkan dengan Siapkan baik, dengan Mbak. baik. Oke. Demikian Buah Bibir episode perdana pada kali ini. Terima kasih banyak Ibu Septiana Ya, Hindarti atas sama-sama, Bu Tia Mbak. waktunya siang hari ini Sama-sama. sudah boleh tahu main ke sini ya Bu Iya, ya. alhamdulillah. Nanti lain waktu kita boleh ngobrol-ngobrol Siap, lagi ya Ibu ya. boleh, Mbak. Oke, Tribuners semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video Buah Bibir selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.